Di video ini kita akan belajar tentang function. Tapi sebelumnya saya singgung dulu metode atau metode. Metode ini sudah sering kita praktikkan, tepatnya pada saat kita membuat controller. Ya, kita pernah membuat metode index, data 01, dan seterusnya. Nah, isi daripada metode ini dibandingkan dengan metode lain bisa dipastikan tidak sama. Itu yang disilakan dengan cenderung tidak berulang. Ya. Nah, yang berulang juga ada diistilahkan prosedur. Jadi sekumpulan instruksi yang memiliki kecenderungan berulang. Tapi akan dibahas di video yang lain. Nah, jadi prosedur akan dibahas di video yang lain. Di video ini yang akan kita bahas adalah function. Jadi function ini juga sekumpulan instruksi, lalu berpola, dan memiliki nilai balik. Gitu ya. Sebentar kita pelajari poin utama apa yang dimaksud dengan nilai balik. Dan saya harap nanti Anda akan melihat di mana letak pemanfaatan atau keuntungan ketika membuat sebuah fungsi. Nah, jadi fungsi ini sangat cocok digunakan ketika ada sekumpulan instruksi yang berulang digunakan tetapi memiliki pola yang sama. Nah, sangat bagus menggunakan function. Nah, daripada instruksi tersebut dibuat berulang, ada baiknya kita menggunakan function. Ya, jadi kalau ada sekumpulan instruksi yang ternyata polanya sama, akan lebih efisien ketika menggunakan function. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Di pelajaran kita sebelumnya, ketika kita membuat controller data, ada dua metode yang pernah kita buat, diantaranya ini, data 04 dan data 05. Ini memiliki data yang sama. Ya, memiliki data yang sama. Apabila data ini berulang kita pakai di metode yang lain, dan harus sama terus, tidak boleh berbeda, maka ketika di salah satu metode dilakukan perubahan, harusnya di metode yang lain juga berubah. Jadi coba bayangkan, kalau ada 10 kali, 20 kali, 30 kali, dan seterusnya, menggunakan hal yang seperti ini. Ketika satu terjadi perubahan, dan tadi aturannya harus sama, yang lain ikut berubah, maka hal itu akan merepotkan. Nah, kita lihat menggunakan keunggulan function untuk mengatasi hal-hal pengulangan yang tadi. Nah, kita ambil contoh. Nah, di sini kita buat function namanya data mata kuliah. Ya, jadi kita buat function namanya data mata kuliah. Kebetulan proses membuatnya sama dengan membuat metode. Hanya saja function ini cirinya memiliki nilai balik. Untuk mudah memahami nilai balik, coba analogikan seperti ini. Function itu adalah sebuah mesin, lalu nilai balik itu adalah hasil produksi dari sebuah mesin. Ya, jadi mungkin hal itu akan membantu memahami apa itu function. Nah, kita buat function tadi. Cara pembuatan function sama dengan cara pembuatan method. Public function, kemudian nama functionnya, tadi kita ambil contoh, data mata kuliah. Lalu buka kurung tutup kurung,
buka kurung kurawal. Nah, coba datanya ini kita copy. Ya, kita copy. Lalu nanti kita tempatkan di sini, kita buat data MK. Ya. Kemudian kita tempel paste apa yang kita copy tadi. Jadi data MK ini isinya adalah nilai-nilai seperti ini. Nah, lalu di akhir function selalu disebutkan hasil produksinya. Return data MK. Nah, ini yang disebut dengan nilai balik hasil produksi dari mesin yang bernama data mata kuliah. Jadi coba ya, Anda logikkan. Anggaplah kita memiliki sebuah mesin, nama mesinnya data mata kuliah, yaitu function. Lalu, mesin yang bernama data mata kuliah ini memiliki hasil olahan, hasil produksi namanya data MK. Jadi ini hasil produksinya, produknya. Nah, bagaimana menggunakan function ini untuk mempersingkat yang tadi? Nah, contoh, di data 04, datanya ini kita ngambil dari function data mata kuliah. Jadi caranya gini. MK sama dengan this data mata kuliah, buka kurung, tutup kurung. Jadi katanya isi variabel MK ini merupakan hasil produksi dari mesin yang bernama data mata kuliah. Mudah-mudahan sudah dipahami. Atau kalau bahasa programmingnya, data MK ini adalah hasil dari function yang bernama data mata kuliah. Nah, sekarang kita coba save. Lalu kita tes di browser. Data. Lalu tadi metodenya data 04. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Sekarang sebelum kita uji data 05, yuk coba kita masih menggunakan yang seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya, data 05. Oke, ini adalah data 05. Nah, sekarang kita coba ganti ini dengan cara yang sama. Jadi kebetulan tadi kan datanya. Data ini kan sama dengan data yang ada di hasil produksinya mesin. Nah, kita copy yang ini. Lalu kita paste menggantikan yang ini. Nah, jadi di data 05, MK itu adalah hasil produksi dari function yang bernama data mata kuliah. Nah, kita lihat hasilnya sama tidak sebelumnya. Kita coba refresh. Nah, hasilnya sama. Nah, dengan seperti cara itu, ketika terjadi perubahan data di sini, maka kita hanya melakukan perubahan di satu tempat, cukup di tempat ini. Nah, kalau yang tadi kan di data 04 ada, di data 05 ada. Kalau dilakukan perubahan di 04, belum tentu kita mampu mengingat bahwa di 05 ini harus berubah juga. Bisa jadi kelupaan. Nah, saya kira itu manfaat function. Nah, lalu kita belajar function berikutnya. Jadi ada function yang memiliki argumen. Argumen itu masukan, input yang dibutuhkan oleh function untuk bekerja serta menghasilkan
hasil proses. Kalau saya kasih gambaran analogi dengan mesin tadi, mesin tersebut butuh bahan baku, jadi itu yang disebut dengan argumennya, untuk menghasilkan outputnya. Nah, kita buat yang sederhana dulu, case tanpa menggunakan function. Misal kita membuat dua buah metode. Metode tersebut kita gunakan untuk menghitung penyusutan bangunan. Lalu kita buat lagi sebuah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan mesin. Agar kita tidak untuk memudahkan, kita coba gunakan metode garis lurus. Nah, kita buat dua metode. Public function. Jadi ini bukan fungsinya dulu ya, baru kita metode. Hitung penyusutan, saya singkat, bangunan. Isi daripada metode ini, kita buat variabel harga perolehan sama dengan 10 juta. Ya. Lalu kita buat lagi nilai sisa. Nilai sisa sama dengan 2 juta. Nah, lalu kita memberi lagi informasi berikutnya. Umur ekonomis sama dengan 4. Lalu kita hitung penyusutannya. Penyusutan sama dengan penyusutan bangunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Lalu coba kita tampilkan hasilnya di browser. Tapi saya tampilkannya di sini tidak menggunakan view dulu ya. Karena poin yang kita mau pelajari adalah mempelajari functionnya. Harusnya sih di view. Ya, idealnya di view. Sekarang saya tidak menggunakan di view. Kita sama dengan di sebelum-sebelumnya. Echo yang kita tampilkan adalah hasil perhitungan ini. Penyusutan bangunan. Ya, penyusutan bangunan. Nah, coba kita kita buat lagi satu. Ya, kita buat lagi satu. Namanya hitung penyusutan mesin. Anggaplah mesinnya 5 juta. Nilai sisa 1 juta. Umur ekonomis juga 4. Lalu kita beri variabel penyusutan mesin. Yang kita tampilkan juga penyusutan mesin. Ya. Nah, coba kita lihat. Kita coba jalankan metode ini. Lalu kita ulang jalankan juga metode yang ini. Masing-masing ada di controller data ya. Data. Lupa tadi metodenya. Hitung penyusutan bangunan. Hitung penyusutan bangunan. Nah, hasilnya 2 juta. Ya, kita jalankan lagi hitung penyusutan mesin. Hasilnya 1 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan
proses yang berpola. Ya, ini yang dimaksud dengan proses yang berpola. Nah, untuk proses yang berpola ini bisa kita menggunakan function yang memiliki argumen. Nah, contoh kita buat functionnya. Function lalu nama functionnya saya public function hitung penyusutan. Lalu kita atur informasi yang dibutuhkan, bahan baku yang dibutuhkan agar bisa menghitung penyusutan. Tadi harga, lalu sisa, lalu umur. Nah, di sini kita hitung nilai penyusutan sama dengan harga dikurang sisa dibagi umur. Nah, ini adalah prosesnya. Lalu berikutnya dibuat return hasil produksinya adalah nilai penyusutan. Ya, jadi hasil produksinya nilai penyusutan. Nah, sekarang bagaimana menggunakan function ini? Nah, function ini bisa kita gunakan di metode yang sebelumnya. Penyusutan katanya dari this, lalu nama functionnya hitung penyusutan, lalu kita mensuplai bahan bakunya. Dia butuh harga, butuh sisa, butuh umur ekonomis. Nah, kita masukkan harga itu diambil dari HP, harga produk ini. Lalu tadi ada 3 dibutuhkan sisa, berarti kita suplai juga masuk. Sisa, NS. Lalu umur ekonomis, UE. Nah, jadi tanya, penyusutan bangunan itu adalah hasil dari proses, hasil dari mesin yang bernama hitung penyusutan. Hitung penyusutan ketika kita bangun membutuhkan 3 masukan. Harga, sisa, umur. Jadi HP ini nanti di dalam mesin akan dikenal dengan harga. Makanya di sini dia gunakan harga. NS ini nanti di dalam mesin dikenal dengan sisa. UE ini di dalam mesin dikenal dengan umur. Nah, itu cara menggunakan function yang menggunakan argumen. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat manfaatnya karena yang digantikan dengan mesin hanya 1 baris. Tapi bisa jadi nanti ada proses yang berpola dan barisnya panjang. Ya, barisnya panjang. Nah, sekarang kita coba yang ini. Hitung penyusutan bangunan, apakah hasilnya tadi sama? Sebelumnya tadi kalau tidak salah hasilnya di sini 2 juta. Coba kita ulangi, hitung penyusutan bangunan. Nah, hasilnya sama. Ya. Nah, kita coba ganti juga yang penyusutan mesin dengan cara yang sama. This. Nah, kita langsung copy yang ini. Penyusutan mesin, this dari hitung penyusutan, berarti ini
bahan baku masukan yang kita berikan, nilai dari sini. Ya, lalu coba di browser hitung penyusutan mesin. Nah, hasilnya sama. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda paham dengan function. Nah, untuk function yang seperti ini, ya, function ini kita desainnya, kita buatnya di controller data. Berarti function ini hanya bisa digunakan di controller data ini. Tidak dapat digunakan di metode yang lain. Tidak dapat digunakan di controller yang lain. Nah, agar function ini bisa digunakan di controller yang lain, bahkan di dalam view, sebaiknya function tersebut tempatkan di sebuah file yang sudah saya siapkan di folder inti dengan nama kumpulan function. Nah, cuma kalau membuat functionnya di sini, tata caranya sama, tapi tidak menggunakan public ini. Nah, sekarang kita coba function hitung penyusutan ini kita pindahkan ke sana. Cut. Ya. Lalu saya pindahkan di sini. Oke, kebetulan di sini ada beberapa function ya yang sudah saya siapkan. Nah, kita tambah di sini function. Nah, ingat tidak menggunakan istilah public. Jadi cukup seperti ini. Hitung function. Nah, sekarang kita coba aplikasikan di sini. Berarti di sini bukan lagi this. This ini maksudnya adalah function itu letaknya di dalam controller ini. Nah, kalau kita tidak gunakan berarti mesin yang bernama hitung penyusutan ini bukan di dalam sini. Ya, adanya di tempat lain. Nah, sekarang kita coba. Ya, ini kita save juga. Yang kita ganti tadi hitung penyusutan bangunan. Hitung penyusutan bangunan. Nah, tuh sama hasilnya. Nah, lalu apa hasilnya ketika metode ini kita panggil, tapi tetap seperti ini? Coba kita lihat. Hitung penyusutan mesin. Hitung penyusutan mesin. Enter. Error. Karena dia menganggap katanya dia tidak mengenal sebuah metode atau function yang namanya hitung penyusutan. Di sini kan kita menggunakan this hitung penyusutan. This hitung penyusutan ini maksudnya function ini ada di dalam controller data. Nah, sementara tadi kan kita sudah hapus. Nah, sekarang kita pakai function yang ada di sini. Kalau begitu, this-nya ini kita hilangkan. Jadi, dia mencari mesin ini bukan di dalam controller. Dia nyarinya di sini. Ya, coba kita save. Lalu kita ulang. Refresh. Nah, sudah berfungsi. Itu ya, function. Function ini banyak kita gunakan di materi-materi lain. Hanya saja materi ini, materi membuat function, saya tidak masukkan di salah satu pokok bahasan pertemuan keberapa. Karena ini saya anggap sebagai materi tambahan, materi suplemen yang wajib kita ketahui karena akan digunakan di materi-materi yang lain. Oke, saya kira itu cara proses pembuatan function. Di video lain, itu dibahas tentang pembuatan prosedur.